Baik para pendengar dan juga para jamaah sekalian, di sini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq membahas ada 3 hal, ada 3 perkara yang mana 3 hal tersebut itu tidak bisa ditemukan dengan melaksanakan 3 hal yang lain. Dalam artian keberhasilan daripada 3 hal yang pertama itu tidak diketergantungkan dengan kita melakukan 3 hal yang selanjutnya. Yang nomor pertama apa? Yang pertama yaitu al-ghaniyu bil muna, katanya Abu Bakar As-Siddiq, yaitu sifat kaya dengan hanya mengharap-harapkan. Secara logika para bapak dan juga ibu, nek uwong kepingin sugih, nek uwong kepingin kaya raya, ya jelas secara logika atau secara zahir kita harus pandai dalam bekerja, harus cerdas di dalam bekerja, dan juga kita tidak boleh bermalas-malasan untuk menjalankan bisnis atau pekerjaan yang kita laksanakan, yang kita tekuni, yang kita gemari punika. Nah, oleh karenanya kalau misalkan ada orang keinginannya muluk-muluk, kepingin kaya, kepingin cepat sugih, tapi dia bermalas-malasan sehingga yang ada itu hanya halusinasi, yang ada hanyalah harapan-harapan semu, yang seandainya jika membeli ini nanti dapatnya ini, jika bertapa di sini nanti dapatnya seperti ini, dan lain-lain sebagainya. Dia hanya dihibur atau ditemani dengan pikiran-pikiran yang berhalusinasi. Nah, sampai kapanpun orang yang sedemikian ini, gitu, seandainya masih tetap dengan posisinya atau dengan sifatnya yang bermalas-malasan, artinya tidak mau untuk bekerja, ya maka ia akan tetap menjadi orang yang tidak kaya. Kalau menurut Sayyidina Abu Bakar, dalam artian sifat kaya itu tidak mungkin bisa berhasil kalau hanya dengan harapan-harapan halusinasi itu tadi. Bahkan sifat kaya itu bisa kita rauh atau bisa kita raih, bisa kita dapatkan dengan cara ya pertama bekerja, yang nomor 2 itu memang benar-benar sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam artian sifat kaya kepada seseorang puniko niku merupakan sudah bagian daripada Allah. Artinya ada orang itu kelihatannya ya kerjaannya biasa-biasa saja, dia tidak bisnismen banget, dia tidak terlalu menggebu-gebu dalam bekerja, waktunya istirahat ya istirahat, waktunya kumpul keluarga ya kumpul keluarga. Tapi rezeki yang ia dapatkan punika malah justru melebihi orang-orang yang pekerja keras. Nah, ini bisa diartikan bahwasannya sifat kaya itu memang memang sudah bagian yang diberikan Allah kepada seseorang. Nah, sebaliknya kadang ada orang yang banting tulang tiap hari dari pagi sampai petang, tambah masih malam, kerja terus. Tapi ya secara ekonomi dia biasa-biasa saja, tidak lebih kaya daripada yang kerjaannya biasa-biasa saja. Dia justru malah sering lembur, dengan kelemburannya itu malah justru ia tidak tambah kaya. Nah, ini mungkin terlepas daripada dia bekerja keras, ya kan? Tapi bagiannya yang diberikan Allah kepada dia itu merupakan mungkin bagian menjadi orang yang tidak kaya, tapi cukup. Nah, tapi ya tetap harus disyukuri, tergantung kita bagaimana di sana itu mensyukuri nikmat, mensyukuri bagian yang telah Allah berikan kepada kita. Dan itu butuh proses dalam belajar. Jangan terus ngersula, kata orang Jawa nih. Jangan terus menggerutu. Kayaknya saya sudah bekerja tiap hari, tiap malam, bahkan lembur gitu, tapi kok nggak kaya-kaya, kok nggak
nggak dapat apa-apa, seakan-akan dapat gaji bayaran habis. Nah ini bagaimana? Oh berarti bagianmu itu wong melarat cung, nggih. Bagiane sampean niku ora pati sugih memang bagiannya jenengan itu memang tidak terlalu kaya Pak, itu. Nah itu yang pertama ya. Yang kedua apa? Wasyababu bil khidab, yakni sifat muda atau darah muda. Darah muda itu tidak bisa didapatkan dengan cara hanya kita menyemir rambut. Dalam artian gini loh Pak, kita sebagai orang yang mungkin sudah diberikan usia atau umur yang banyak, 50 atau bahkan lebih, sehingga kita itu ditumbuhi uban atau uan kata orang Jawa. Sedangkan wajah, otot, tenaga sudah mulai mengeriput. Nah, dari sini ini bisa dipahami. Andaikan kita mau mensemir atau mewarnai rambut kita, mungkin bisa jadi kelihatan lebih muda dari sebelumnya. Nah, ini tidak bisa. Dalam artian gini, orang itu kalau sudah waktunya tua, ya tua tetap kelihatannya. Begitu juga anak yang masih kecil atau balita, ingin kelihatan kepemudaannya atau sifat mudanya itu lebih dipercepat, ini tidak bisa dengan mewarnai rambut ala anak-anak muda sekarang sehingga kelihatan gagah. Tidak bisa. Ia tetap akan dipanggil anak kecil sama orang-orang. Ia tetap akan menjadi balita. Kenapa? Karena usianya dia masih belum beranjak kepada usia yang mana ia bisa disebut sebagai pemuda. Begitu juga sebaliknya, orang-orang tua itu, ya, orang yang sudah umurnya banyak, 50 ke atas, itu gayanya itu loh, jangan seperti anak muda. Eling atau ingat kepada umur. Kalau misalkan sampean itu sudah berumur 50 tahun, ya nggak usah warwir-warwir kalau seandainya mengendarai sepeda motor di tempat-tempat jalanan seperti itu. Begitu juga pergaulan-pergaulan yang lain, itu tidak selayaknya sudah sampean laksanakan dengan usia sampean yang sudah 50 tahun ke atas. Wis ora pantes, sudah tidak layak. Lawang usiane wis 50 tahun, 60 tahun, masih saja tongkrongan pinggir jalan. Usianya sudah 50 tahun, masih gaulnya itu ke warung-warung kopi sama anak-anak muda. Ya gitaran, ya ini dan itulah. Melaksanakan hal-hal yang sifatnya dilaksanakan anak-anak muda sekarang. Nah yang seperti ini maksudnya Abu Bakar As-Siddiq itu mengingatkan, kalau sudah sepuh ya iling atau ingat kesepuhannya. Kita punya umur di mana kita itu harus punya jarak, bergaul pun itu harus punya jarak. Nggak moro-moro loh terus kita wis kepenake dewe, terus nang kono niku siapapun digauli dengan kita gayanya itu meniru daripada orang-orang yang kita kumpuli, tidak. Tapi kita harus ingat kepada usia. Demikian, ingat-ingatan daripada Syekh Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Terus sing nomor 3, wasihatu bil adwiyah. Dikatakan di sini, kesehatan itu tidak bisa ditemukan atau tidak bisa dicari atau tidak bisa kita peroleh hanya dengan mengandalkan obat. Dalam artian kesehatan itu murni daripada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan. Artinya ketika kita dalam keadaan sakit, bolehlah kita itu berusaha atau berikhtiar, kita ke dokter, kita ke tukang urut kalau capek, kita ke apotik cari obat, ya kan? Dengan meyakini bahwa yang menyembuhkan itu Allah. Yang menyembuhkan itu semuanya Allah. Tidak boleh kita polane kepala kita pusing lalu kita membeli obat di warung bermerek Konidin, Bodrek kok Konidin, Bodrek atau Mixagrip atau yang lain lah seperti itu misalkan. Lalu kita mengatakan, nah gara-gara saya alhamdulillah
setelah minum bodrek ini terus jadi sembuhnya penyakit sakit kepalanya. Bukan seperti itu pahamannya, Pak. Boleh kita berikhtiar, kita minum obat, kita ke dokter boleh. Tapi ingat, yang menyembuhkan itu bukan dokternya, yang menyembuhkan itu bukan obatnya, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu, sebabnya banyak kadangan kalau memang dokter itu bisa menyembuhkan, kalau memang dokter itu atau obat itu bisa mensehatkan, kenapa orang-orang yang kaya, yang istilahnya berobatnya sampai ke luar negeri itu kok justru malah meninggalnya ada di sana? Toh kalau misalkan obat itu bisa menyembuhkan, seharusnya kan dia sehat, seharusnya dia kan sembuh, bisa beraktivitas kembali. Tapi nyatanya malah justru dia meninggal di sana. Ini kan membuktikan bahwa yang menyehatkan itu bukan obatnya atau bukan dokternya, tapi semuanya itu kehendak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian ya, itu maksudnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq.